Dalam sains, jika kita membaca atau menonton tayangan tentang alam semesta, lubang hitam atau black hole biasanya juga menjadi satu pembahasan yang sangat menarik. Keberadaannya memang nyata, tapi sampai detik ini ilmuwan dan astronaut tidak pernah betul-betul tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Bahkan, posisi dan letak dari lubang hitam tersebut juga sangat jauh dari bumi dan hanya bisa dipelajari melalui pengamatan. Lubang hitam terdekat dengan bumi yang pernah ditemukan oleh European Southern Observatory sebetulnya juga masih menjadi perdebatan. Terbaru, ilmuwan telah membantah bahwa objek di zona hari 6819 yang berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi tersebut merupakan lubang hitam. Lantas, apa yang dimaksud lubang hitam itu? Mengapa dianggap sebagai salah satu misteri terbesar di alam semesta? Kenapa pula ilmuwan sangat terobsesi dengan lubang hitam yang tersebar di alam semesta? Oke, kita langsung saja simak beberapa ulasan video di bawah ini ya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Mas Her Channel. Mohon beri dukungan dengan cara klik subscribe dan tonton channel saya, untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari saya. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga, amin. Satu, terkait dengan gaya gravitasi yang begitu masif. Membicarakan lubang hitam, tentu tak bisa dilepaskan dari gaya tarik atau gravitasi bumi. Nah, menurut NASA, lubang hitam bisa diartikan zona di alam semesta yang memiliki kekuatan gravitasi sangat besar sehingga cahaya pun bisa terperangkap di dalamnya. Sebuah lubang hitam bisa memiliki kekuatan gravitasi yang begitu masif, mungkin disebabkan oleh massa besar yang terdesak dan terjepit di sebuah tempat yang sangat kecil. Pemanfaatan gravitasi inilah yang menyebabkan kemunculan lubang hitam di alam semesta. Satu lagi, sejatinya, lubang hitam yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa besar sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia begitu saja. Kita membutuhkan peralatan khusus untuk mendeteksi keberadaan mereka di alam semesta. Alat dan teleskop khusus tersebut akan melihat jalur dan kondisi bintang di sekitar lubang hitam yang memiliki pola pergerakan berbeda dibanding bintang-bintang lainnya. Itu sebabnya objek misterius tersebut dinamakan lubang hitam atau black hole, karena memang ia tidak bisa dilihat begitu saja. Mereka cenderung gelap, dan tidak tampak seperti objek lainnya, karena cahaya yang tak dapat keluar dari lubang hitam tersebut. 2. Teori tentang lubang hitam sudah digagas sejak abad ke-18. Konsep dan teori mengenai lubang hitam bukanlah hal baru di dalam dunia sains. Sains fokus memberitakan bahwa pandangan mengenai lubang hitam sudah pernah digagas oleh John Michell pada 1783. Kala itu, Michell mengungkapkan bahwa sebuah zona dengan gravitasi kuat di alam semesta bisa saja ada akibat pengerucutan massa. Tentu saja Michell juga menyandarkan hipotesisnya pada hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Newton. Jadi, baru di era Albert Einstein keberadaan lubang hitam bisa diprediksi dengan penghitungan rumit relativitas. Rasa penasaran banyak ilmuwan terhadap lubang hitam membuktikan bahwa keberadaan zona dengan gaya gravitasi masif ini masih terus diburu dari zaman ke zaman. Gagasan Michell yang sudah eksis sejak abad ke-18 pun mulai dijadikan rujukan karena ada begitu banyak bukti mengarah ke lubang hitam. Salah satunya adalah penemuan lubang hitam bernama Cygnus X1 yang dilakukan oleh ilmuwan asal Inggris bernama Luz Webster dan Paul Murdin. Objek angkasa tersebut ditemukan di awal 1970 dan berjarak sekitar 6000 tahun cahaya dari tata surya kita. Nah, akhirnya, Cygnus X1 dikonfirmasi sebagai lubang hitam pertama yang diidentifikasi melalui teleskop khusus. 3. Apa yang terjadi jika kita masuk ke lubang hitam? Apakah kalian pernah menonton film Interstellar?
Film garapan Christopher Nolan tersebut telah dinobatkan sebagai film Hollywood dengan narasi sains yang paling mendekati kenyataan. Nah, salah satu adegan yang membuat kita bingung adalah pada saat protagonis utama memasuki lubang hitam. Jadi, meskipun belum ada satupun manusia yang pernah melakukannya, ilmuwan bisa berandai-andai mengenai hal tersebut. Dimensi ruang yang kita kenal adalah 3D atau 3 dimensi. Lalu, ada dimensi keempat bernama waktu. Nah, gagasan ekstrim justru mengarah bahwa keberadaan dimensi kelima bisa dibuktikan, jika ruang, waktu, dan gravitasi bergabung sehingga membentuk mekanisme yang dinamakan multipletimelin. Hal ini diartikan keberadaan ruang waktu lebih dari satu dan terjadi secara bersamaan. Nah, prinsip multipletimelin inilah yang diprediksi hanya bisa terjadi di dalam lubang hitam, karena ia merupakan satu-satunya objek yang memiliki gaya gravitasi paling besar di alam semesta. Tentu saja ini semua masih berupa prediksi dan gagasan hipotesis, sebab ilmuwan tak akan memberikan jawaban seadanya tentang lubang hitam. Kemungkinan paling simpel yang bisa didapatkan adalah nyaris mustahil, karena manusia akan mati jika masuk ke dalamnya. 4. Mungkin lubang hitam memang merupakan portal yang terhubung dengan alam semesta lain. Masih terkait dengan poin nomor 3 di atas, gagasan ini memang terdengar aneh dan gak masuk akal. Namun, kita tidak betul-betul mengetahui sesuatu sampai kita melihat dan mengalaminya sendiri, bukan? Gagasan yang menyatakan bahwa lubang hitam merupakan portal ke alam semesta lain sebetulnya bukanlah hipotesis baru. Bahkan, ilmuwan mungkin sudah menemukan hantu lubang hitam dari alam semesta lain. Pada intinya, berdasarkan gagasan yang diungkap oleh beberapa ilmuwan, alam semesta kita bukanlah alam semesta tunggal. Masih ada yang lainnya dan bahkan mungkin jumlahnya nyaris tanpa batas. Nah, setidaknya, jejak-jejak purba akan hal tersebut sudah bisa dideteksi melalui keberadaan gelombang mikrokosmik, CMB, sebuah radiasi yang merupakan sisa-sisa dari kelahiran alam semesta atau Big Bang. Pendapat ini diutarakan oleh ahli fisika dan matematika dari Universitas Oxford yang bernama Profesor Roger Penrose, seorang ilmuwan yang juga mendapatkan hadiah Nobel di bidang fisika pada 2020. Menurutnya, kelahiran alam semesta ini terjadi secara berulang kali layaknya makhluk hidup yang lahir dan mati, begitu seterusnya. 5. Mengungkap misteri lubang hitam dapat menjawab banyak pertanyaan sains. Mengungkap misteri lubang hitam memang sepertinya akan menjawab begitu banyak pertanyaan dalam sains. Mungkin hal tersebutlah yang membuat ilmuwan sekelas mendiang Stephen Hawking juga sangat terobsesi dengan keberadaan lubang hitam. Dalam teori kedua mekanika lubang hitam, dijelaskan bahwa cakrawala total yang ada di sekitar lubang hitam tidak dapat berkurang secara masif dari waktu ke waktu. Namun, pergerakan dan sistem kerja objek di sekitar lubang hitam tersebut juga masih terus diteliti. Pembuktian yang bisa dilakukan masih terbatas pada riset, studi, dan gagasan ilmiah yang didapat dari pengamatan lubang hitam melalui teleskop khusus. Untuk saat ini, jelas sangat mustahil bagi manusia untuk bisa mengunjungi objek tersebut. Mungkin saja lubang hitam juga bisa mengungkap keberadaan dari dimensi yang jauh lebih tinggi ketimbang dimensi manusia, misalnya dimensi kelima yang sudah kita bahas di atas. Namun, kembali lagi ke anggapan semula, semua gagasan mengenai lubang hitam masih sebatas teori, hipotesis, dan kalkulasi sains yang dilakukan oleh ilmuwan. Tidak ada yang benar-benar tahu persis mengenai apa yang ada di dalamnya. Bagaimana video tentang sains kita kali ini? Membahas misteri lubang hitam di alam semesta memang begitu rumit sekaligus mengasyikkan, bukan? Jadi, semoga video kali ini dapat menambah pengetahuan baru buat teman-teman semua ya. Demikianlah beberapa penjelasan fenomena alam atau fakta langka, sungguh menakjubkan, bukan? Semoga video kali ini bisa memperkaya wawasanmu tentang alam, ya.